Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjun Perkenasari dengan NIM 09031182328115 dari kelas Sirek 3C Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi di sini aku bakal menjelaskan materi mengenai listening and questioning for effective communication. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan aku bahas, yaitu ada pengertian dari komunikasi, adapun macam-macam dari komunikasi, ada 5 panduan untuk berkomunikasi efektif, adapun hambatan yang biasa terjadi saat ingin berkomunikasi efektif, adapun jenis-jenis yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu apa sih itu komunikasi? Jadi komunikasi ini merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara si komunikator maupun komunikan. Selanjutnya yaitu ada 4 tipe komunikasi. Yang pertama yaitu pasif, yang kedua agresif, yang ketiga pasif agresif, dan yang terakhir yaitu asertif. Jadi pasif ini yang dimana seseorang itu tidak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga opininya. Jadi membuat orang lain itu mendominasi dirinya ini, yang mengakibatkan si dia ini merasa cemas dan juga putus asa. Lalu selanjutnya yaitu ada agresif. Jadi agresif ini dia mempertahankan diri itu secara langsung, tetapi berperilaku yang tidak baik. Jadi dia ini melecehkan orang lain dan juga mengkritik, menyalahkan. Jadi dia menggunakan rasa bersalah untuk mengintimidasi orang lain. Lalu selanjutnya itu pasif agresif. Jadi pasif agresif ini yaitu mengekspresikan perasaannya itu dengan secara tidak langsung. Jadi dia contohnya nih, dia itu mengatakan iya, namun dalam hatinya itu dia mengatakan tidak. Lalu selanjutnya itu arsetif. Jadi arsetif ini dia mengungkapkan perasaannya itu secara jelas dan juga dia ini menghormati orang lain sehingga memiliki harga diri yang sehat dan juga terkontrol dan aktif mendengarkan orang lain. Lalu selanjutnya ada pun 5 panduan komunikasi. Yang pertama yaitu gunakanlah kata-kata yang tepat, mudah diucapkan dan juga dihafal. Jadi kita tuh harus bisa mendalami perkataan kita dan juga mengetahui apa sih itu sinonim, antonim, idiom, dan juga frase. Lalu selanjutnya ada pun berlatihlah mengatur intonasi suara, tempo, dinamika, dan juga ekspresi suara. Jadi di sini kita itu jika kita presentasi itu gunakanlah tempo yang tepat. Jadi sehingga tempo dan dinamika yang sesuai gitu. Jadi sehingga memungkinkan besar apa yang kita presentasikan itu berhasil. Lalu selanjutnya ada pun hindari penggunaan atau aksen logat daerah dalam komunikasi bisnis. Nah, jadi dalam komunikasi bisnis hindarilah aksen daerah atau logat yang cukup kuat, misalnya Jawa ataupun Batak. Jadi hal itu tuh membuat komunikasi itu kurang efektif. Lalu selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu yaitu berkomunikasilah secara interaktif. Yang dimana kalau berkomunikasi itu tataplah matanya, lihat gerak-geriknya. Jadi berkomunikasi itu dengan si pembicara dan pendengar dan pembicara ini tuh berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh. Jadi sehingga si audiens itu memahami apa yang kita katakan. Juga dia tuh tidak merasa kalau kita tuh cuman memberikan dia informasi, melainkan kita mengajak dia berkomunikasi. Lalu selanjutnya, sebisa mungkin itu pelajarilah bahasa Inggris, apalagi jikalau kita memasuki dunia bisnis global. Jadi bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya ada pun hambatan yang biasa terjadi saat kita melakukan komunikasi efektif. Yang pertama itu gangguan fisik seperti suara, ada bau-bau yang menyengat yang membuat kita tuh tidak fokus. Lalu yang kedua yaitu gangguan mental. Biasanya gangguan mental ini yang dimana kita itu sedang berbicara namun kita memikirkan hal-hal yang lain yang tidak perlu dipikirkan di saat itu. Lalu yang ketiga yaitu ada multitasking. Jadi multitasking ini yaitu melakukan beberapa hal saat berbicara. Contohnya saat si komunikan dan komunikator ini berbicara, ada salah satunya itu seperti komunikan ini sedang main handphone, jadi tidak membuat komunikasi itu efektif. Lalu yang terakhir yaitu prasangka. Jadi yang dimana prasangka ini si komunikan itu dia tuh merasa dia tuh udah tahu isi percakapan yang sedang mereka bicarakan. Lalu ada pun jenis-jenis pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka, tertutup, dan juga probing. Jadi pertanyaan terbuka ini pertanyaan yang mendorong jawaban yang lebih rinci. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, yang dimana biasanya pertanyaan tertutup ini si komunikan ini akan menjawab iya ataupun tidak. Jadi hanya untuk mengkonfirmasi detail jawaban. Jadi yang terakhir itu ada percakapan probing, yang dimana percakapan probing ini biasanya dimanfaatkan oleh orang untuk mendapat atau menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi atau yang lebih rinci dan juga mengklarifikasi sesuatu. Lalu ada pun contoh-contoh, di sini aku beri ada satu video contoh komunikasi yang efektif. Nah, ini adalah contoh komunikasi yang efektif karena si komunikan ini berbicara itu mendapatkan timbal balik dari si antara komunikator dan juga komunikan. Lalu selanjutnya ada pun contoh komunikasi tidak efektif.
Nah, jadi di sini dikatakan tidak efektif karena si komunikan ini, menjelaskan itu secara tidak, jelas, dia juga membicarakan itu secara bertele-tele. Oke, mungkin itu aja. Jadi di sini aku bakal menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini. Oke, jadi kesimpulannya yaitu mengenai listening and questioning for effective communication adalah bahwa keterampilan mendengarkan dan bertanya efektif itu sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang berhasil. Juga mendengarkan secara aktif, itu bisa memahami pesan yang baik, membangun hubungan yang kuat, dan juga bisa menghindari kesalahpahaman, dan juga bertanya secara tepat, dapat memperjelas informasi, menggali wawasan lebih dalam, serta membantu mengarahkan hal yang menjadi percakapan. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ingatlah untuk menggunakan tipe komunikasi yang asertif. Oke, aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.